Oke Mas, Oke sambil Mas, nunggu sambil nunggu teman-teman yang teman-teman mungkin yang ikut mungkin join ikut join sore ini. sore ini. Sip. Gimana Mas? Aduh, Sehat Gimana Mas Mas? Sehat kabarnya? Mas kabarnya? alhamdulillah, puji Tuhan, semuanya baik, Asik. semuanya Asik. sehat. Mantap. Gimana Mantap. kabar Om Teguh nih? Waduh, sangat Waduh, sehat. sangat sehat. Alhamdulillah. Ini selama lockdown ini jadi numbuh gini kumis, jadi kebanyakan diperban. Bener, Bener, bener Mas. Ya bener makanya Mas. sangat ngantuk ya. Aduh. Aduh. Oke, sambil Oke, menunggu sambil teman-teman menunggu yang ikut teman-teman yang join, ikut join, kita Oke. kita sesuaikan dulu sesuaikan posisinya dulu Mas. posisinya Mas. Mantap. Wah, Mantap. udah enak nih, udah sesuai. Aduh. Aduh. Udah berapa Oke. lama Udah Mas berapa kita lama nggak Mas kita ketemu nggak nih? ketemu nih? Kita mulai PSBB itu kalau nggak salah Maret ya, Maret. Oh iya, Oh ya, Oh itu 16 selamat Maret siapa ya, tuh? 16 16 Maret Maret. ya, 16 16 Maret. Maret. Oke, selamat sore. Terima Oke, kasih udah Oke, join. selamat sore selamat sore Om Bende, Ardian ya. Ardian ya. ya, Mantap. Mantap. ada Cynthia, Selamat sore ada Om Selamat semuanya. sore Bende. semuanya. Oke. Oke. Semoga sehat selalu teman-teman. Perkenalkan kita dari Perkenalkan duo kita dari duo duo Dua namanya mawut Mas lah ya? duo pokoknya. namanya Mas ya. Dua mawut ya. Ya, saya perkenalkan juga bagi yang belum kenal Om Teguh nih. Om Buset. Teguh ini salah satu Buset. pengajar juga di ISBI Bandung di jurusan Ya. musik. Ya. Beliau mengajar musik barat, arumba, dan komposisi bersama dengan saya. Jadi beliau ini teman baru sekaligus teman lama, dan beliau ini seorang komposer. Beliau Buset. ini, wah Buset. pokoknya wah. Dan kami terakhir pentas bareng bulan November tahun lalu kayaknya ya. Iya. Iya. Pertama ketemu Pertama langsung ketemu pentas langsung bareng ya. pentas bareng Pertama ya. ketemu langsung Ya. pentas bareng. Ya. Dahsyat So kenal, karya-karyanya. so kenal, so dekat gitu ya Mas. ya? Dekat gitu ya Mas. SKSD tadi, SKSD benar-benar. Halo teman-teman, Wardan, Oke. Sinta, siapa lagi tuh? Ya. Ya. Sambil nunggu teman-teman Teman teman-teman kita pembukaan dulu lah Mas ya. pembukaan dulu lah Mas ya. Oke deh, Soalnya sip. itu kumis dan jenggot kumis Mas dan belum jenggot dibuka-buka Mas itu. belum dibuka-buka. Aduh iya ini nempel, kelamaan pakai masker jadi nggak bisa dilepas, nempel. Wah, Pati Bumi Rock and Roll. Oke, thank you Om Pendek. Halo semuanya yang hadir. semuanya yang hadir. Sinta Sri Cinta Pilawati. Sri Pilawati. Selamat Terima sore. kasih ya, Terima kasih Terima ya. kasih udah join. Nuhun. Dari bulan Maret dari ya bulan Mas. Maret ya Mas. Dari bulan Maret kita nggak bisa kemana-mana. April, Mei, April, Juni Mei, Juni. sudah 3 bulan. 5 Tiga bulan. bulan nih. 3 bulan. Alhamdulillah Tiga sehat bulan, ya. semua. 3 bulan, Maret, April, Mei, Juni, 3 bulan. Iya, Iya. lumayan. Siksaan. Itu Lumayan. gimana kabar gimana jurusan kabar kita Mas? jurusan kita Mas? Ruangannya banyak debu Ruangannya ya. banyak debu ya. Kalau debu mah iya pasti banyak. Yang saya khawatirkan alat-alat Oh, buat iya. praktek. Oh, iya. Nah itu yang memang Iya betul. bahaya, Iya, riskan. Karena barang habis pakai. Main- Jadinya ya. maintenance Maintenance Paling Betul. di di angklung gitu Mas ya. Angklung gitu Mas ya. Ya. Mm-mm. Alhamdulillah sehat. Halo Rijalul. Wis, Halo Rizky. Jalul, Hey. Jason Suteja, Jason Suteja. mantap. Mantap. Oke, oke Mas. Oke Mas. Agenda Yuk, sore yuk. ini Agenda tuh sore ini apa ya? apa ya? Roll on Mas Roll on disebutnya. Mas disebutnya. Oke deh. Ya obrolan Ngobrol online. warung kopi lah. Online. Heeh. Kita kan udah lama nggak pernah ngantin. Nggak Iya, pernah ke kantin. betul. Nah, kantinnya nah. di sini. Nah, gitu. Buset. Buset. Berarti harus ada Berarti kopi Harus ada virtual kopi gitu ya Mas. virtual gitu ya Mas. Aduh, Eta. Jadi kantin pun bisa online, bener kopi virtual. Betul Mas. Betul Mas. Mantap, mantap Mas. Mantap, Oke, mantap oke, Mas. oke. Kita Kita ngambil tema yang ngambil ringan-ringan tema yang aja kali ya ringan-ringan Mas ya. aja kali ya Mas ya. Restu. Untuk menemani sore menemani hari sore ini. hari ini. Boleh sambil nunggu buka puasa, kita punya waktu beberapa menit lah, sekitar 40 Oke. menit atau... Iya. Kan puasa. Mantap Mas. Mantap Mas. Ini mungkin ada Ini mungkin tema yang ada ringan tema yang kali ya. ringan kali ya. Yang bisa kita Yang bisa bahas. kita bahas. Mungkin teman-teman Oke. juga Mungkin bisa teman-teman juga bisa ikut ikut komen atau komen bertanya atau ataupun bertanya memberikan ataupun apalah gitu. apalah gitu. Oke, ya. Tentang ini nih Mas Tentang nih. ini nih Mas nih.
kreativitas bermusik di era zaman now. Ya. Gitu Mas. Gimana nih Mas pandangannya nih melihat kreativitas bermusik di era zaman now? Oke. Tadi ada pertanyaan menarik tuh, siapa nih? Apa yang dimaksud dengan bahasa harmonik language? Wih, oke, nanti kita bahas di ending nanti ya. Oke. Oke, thank you pertanyaannya tadi, teman-teman yang sudah menyampaikan beberapa pertanyaan. Saya baca tadi tentang apa yang dimaksud dengan bahasa harmoni atau harmonic language. Nah, oke lah, itu menarik saya pikir. Bahasa harmoni. Tadi apa pertanyaannya, Mas Teguh? Oke Mas. Gimana? Pandangan Mas Loyan nih melihat kreativitas bermusik pada era sekarang di era zaman now kan sudah berkembang berbagai macam ya media segala macam dibandingkan beberapa tahun silam. Oke, sebelumnya terima kasih Om Teguh sudah mengajak saya, dan saya pikir gini, terutama buat tokoh-tokoh musik ya, jadi saya mohon maaf pada diskusi sore ini, kalaupun nanti ada kesalahan dan sebagainya mohon dibetulkan, dan boleh dikritik silahkan, karena ini juga yang namanya obrolan santai, obrolan sore, siapapun pasti mempunyai pendapat masing-masing terkait pertanyaan itu. Oke, saya pikir perkembangan kreativitas sekarang dibandingkan dengan era-era sebelumnya, kalau menurut saya pribadi, saya nggak mau mendiskreditkan atau saya tidak mau memilih mana yang terbaik dan mana yang lebih bagus, mana yang enggak. Yang perlu saya garis bawahi adalah jadi begini. Nanti teman-teman akan bisa menyimpulkan. Saya akan sedikit membuka wacana tentang pertanyaan Om Teguh itu. Pembedanya yaitu di antara lain gini. Kalau kita lihat era perbandingannya ya, musik klasik, kita bicara dulu misalkan perkembangan musik barat dari zaman Renaissance, Barok, klasik, romantik sampai modern. Kita tahu mereka punya ribuan karya, mereka punya puluhan ribu karya dengan mereka punya komposer-komposer yang hebat di tahun-tahun seperti itu, dan mereka sangat-sangat kreatif. Nah, kita tahu sesusah apa sih mempelajari lagu-lagu klasik, dan saya pikir sangat-sangat susah. Ya, tahu sendiri analisa. Nah, membuat bahkan ada teori-teori tersendiri untuk menganalisa. Nah, makanya itu betul. Jadi di situ mereka sudah berpikir tentang analisa musik, struktur musik, apapun tentang musik, mereka sudah memikirkan itu. Dan secara teknis pun mereka juga sangat-sangat full skill. Iya betul. Zaman-zaman dulu orang membuat musik seperti apa? Terlepas ya itu musik programmer atau musik absolut. Jadi ada dua itu zaman dulu dalam konsep kreativitas dalam komposisi lagu. Musik programmer dan musik absolut. Nah, itulah yang nanti pertemuan berikutnya mungkin akan kita bahas ya. Apa sih? Mantap ya. Musik programmer atau musik absolut itu seperti apa sih? Nah, minimal kita nabung dulu dua konsep itu. Nah, sebegitu kreatifnya mereka di tahun-tahun era-era waktu itu, ya lahirlah karya-karya yang monumental, karya-karya yang abadi menurut saya. Dan sampai zaman sekarang pun masih banyak yang memainkan dan menyukai karya-karya. Bahkan sedikit seperti yang jadi bahan acuan untuk belajar, etude dan segala macam. Betul, itu basicnya mereka sangat kuat. Jadi di zaman sekarang pun masih mempelajari itu gitu. Iya, betul. Nah, dibandingkan dengan zaman sekarang, kita juga zaman sekarang juga nggak kalah kreatif dengan perkembangan zaman, dengan berkembangnya mungkin teknologi, digitalisasi. Orang akan lebih kreatif, dan kita juga tahu karya-karya sekarang, sangat sangat kreatif anak-anak sekarang. Jadi memang kadang di luar dugaan, bisa bikin seperti itu, bisa bikin seperti ini. Cuman ada beberapa garis besar. Dengan dengan modernisasi sekarang ini atau dengan perkembangan zaman sekarang ini, kita dimudahkan sebenarnya. Segi media gitu ya. Betul. Contohnya gini, orang yang nggak bisa main musik secara skill ya, teknik ya, tetapi dia dihadapkan dengan sarana dan prasarana, sarana terutama,
yang memang serba teknologi, dia bisa membuat musik yang luar biasa keren. Iya, betul. Iya, betul. Betul. Nah, mungkin itu. Iya. Nah, jadi Iya. Iya. teknis. Iya. Dan kreativitas sekarang itu satu sisi memang eh, lebih kreatif karena didorong dengan atribut-atribut atau perlengkapan-perlengkapan yang memang memadai untuk penunjang. Nah, gitu. Berarti Cuma, tidak ada alasan untuk tidak berkarya ya, tidak bisa main alat musik juga bisa ada medianya. Harusnya gitu ya. betul. Tetapi harus diingat satu adalah kreativitas tidak ujuk-ujuk ya. Jadi tetap melalui dasar keilmuan menurut saya. Betul. Jadi kita walaupun memang ada talenta-talenta yang diberikan oleh Tuhan itu kepada seseorang itu memang dia dilahirkan untuk sebagai orang yang punya talenta yang luar biasa dalam segi bermusik atau berkreativitas. Tetapi secara keilmuan itu nggak bisa ditinggalkan dan pasti harus melewati keilmuan tertentu untuk menuju. Betul. Nah, intinya itu sih. Dan untuk hasilnya manakah yang lebih bagus atau lebih baik kemajuan era sekarang ini dalam hal kreativitas itu teman-teman pasti bisa membandingkan sendirilah. Oh iya ya, kalau sekarang orang instan, pengennya instan. Betul. Tanpa melalui proses. Ya begitulah kurang lebih. Ya, berarti pada dasarnya zaman sekarang banyak media pendukung yang sekiranya bisa memudahkan untuk berkreativitas. Seperti itu mungkin ya Mas ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi dimudahkan sebenarnya kita dimudahkan dengan adanya. Dan mau nggak mau kita harus mengikuti arus. Betul. Arusnya kayak gini ya, mau nggak mau saatnya. Ya, saya sekarang pun juga masih belajar pelan-pelan lah untuk mengikuti. Ya karena umur ya kan, kita juga udah kepala 4 nih. Enggak, masih kepala 2 kok. Aduh. Oke Mas, sapa dulu tuh yang bergabung. Oke, ada Pak Hinhin ya. Halo, selamat sore Pak Hinhin. Halo Om Hinhin. Asik nih. Next, part selanjutnya nanti kita ngobrol-ngobrol sama Pak Hinhin. Oke, harus itu gantian kita. Pak Hinhin, nanti ada Pak Yadi, ada Ayah, ada Pak Dinda, Pak Ismet. Nanti agenda roll on ini akan terus berlanjut, Mas. Menemani di rumah ini. Ya minimal mudah-mudahan ada. Thank you Om Hinhin. Awas ya nanti gantian ya. Ini nanti harus. Wajib. Tenang Mas. Sama Teguh nanti langsung didatangin. Oke. Lewat pesawat tempur. Oke Mas. Ya tadi berarti sedikit banyaknya dimudahkan gitu ya Mas ya. Untuk berkreativitas mengolah komposisi musik apapun itu ya Mas ya. Tidak ada halangan lah ya untuk tidak bisa main gitar, tidak bisa main bass, tidak bisa apa gitu. Istilahnya ada media tersendiri. Betul. Sangat memancing itu untuk berkreativitas. Harus selalu melulu teknis ya. Alangkah bagus Pak Hinhin gitu. Alangkah bagus lagi jika teknologi itu atau zaman sekarang emang ditunjang dengan teknik gitu. Kita mainnya juga menggunakan perkakas zaman sekarang juga Nah, itu sih. Berarti di samping mengetahui juga harus bisa memahami cara timbre dari si alat musik tersebut ya. Biar seperti humanis gitu ya. Otomatis. Jadi biar nggak kesannya midi banget robot banget gitu ya. Robot banget. Oke, kurang lebihnya nanti tugasnya Pak Hinhin sama Budia nanti jelasin masalah itu nanti. Tuh, Pak Hinhin ada tugas tuh dari Pak Kajur. Oke, selamat sore para mahasiswa ataupun teman-teman yang lainnya yang bergabung. Semoga sehat selalu di rumah ya. Ini kita ngobrol sambil kopi digital. Oke. Roll on. Yap. Oke. Lanjut ya Mas ya. Halo. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Oke. Terus gini Mas, banyak pertanyaan nih. Ada beberapa yang menanyakan bahwa
untuk apa sih kuliah musik gitu Mas? Terus mau jadi apa sih nanti setelah lulus gitu? Itu terkadang pertanyaan yang sering lah ya gitu. Ya, Tuh, jujur ya, bagaimana menurut Pak Oke, Wayan? gini. Menurut saya sebagai orang tua, orang tua. Asik enggak kok orang muda. Orang muda. Ini kalau saat ini. Halo Via, Thomas. Oh iya, halo Via. Selamat Mau sore. disapa katanya Mas. Sapa. Oke. Lanjut Mas. Kurang kopi. Oke, menurut saya zaman sekarang ini tujuan orang kuliah dimanapun, nggak hanya di musik, pasti capaiannya adalah saya habis itu pengen kerja. Mana sih peluang kerja yang bisa menjanjikan? Betul. Nah, garis besarnya itu. Kalau kita bicara masalah idealisme, terus apa ya, bicara masalah keinginan pribadi, ya udah saya ahlinya saya hobi saya musik, saya pengen fokus di musik, saya ingin memperdalam musik sehingga saya nanti bisa mengerti tentang seluk-beluk musik seperti apa, kaidah-kaidah musik seperti apa, terus apa namanya ya, pokoknya tentang hal-hal musikal, tentang dari musik. Itu secara apa ya, hobi ataupun pilihan idealis. Tetapi zaman sekarang kita apa ya, boleh kita menghargai idealisme seperti itu. Cuman pasti anak-anak sekarang mikirnya, apalagi orang tua, mau ngapain sih, gitu kan? Kuliah di musik, terutama musik ya. Mau jadi apa gitu? Ya sama, itu yang saya gimana gitu ya Mas. Karena gini, musik masih dipandang sebelah mata. Musik masih dipandang sebelah mata oleh sebagian besar masyarakat di kita terutama ya. Ya termasuk orang tua saya dulu, ngapain di musik? Ya kalau saya dulu alasannya begini, ya mau kuliah di mana lagi? Kuliah yang lain saya nggak ngeh daripada ngabisin duit. Ya udah sesuai hobi aja. Nah, dan saya Nah, maksud saya begini, kita coba belajar mencintai pekerjaan kita. Kita belajar mencintai apa yang kita pilih. Kita belajar mencintai apa yang kita senengin. Dan niscaya apapun yang kita lakukan itu berdasarkan kecintaan, pasti akan jadi. Karena otomatis, kalau kita berdasarkan kecintaan pasti akan akan sepenuh hati untuk belajar itu. Melihat kompetensi diri gitu ya Mas ya. Nah, sadar akan arahnya kemana gitu ya Mas ya. Betul. Pola dasarnya seperti itu gitu ya. Betul. Kalau kita udah yakin dengan apa yang kita geluti itu dan mencintai dan melakukannya itu menjadi paling yang terbaik buat diri kita, dan saya yakin ke depannya, ya intinya itu, apapun yang kita lakukan kalau kita benar-benar serius dan mencintai, pasti alhasil. Pastilah, percaya itu saya. Nah, terkait dengan pertanyaan kenapa harus memilih sekolah musik gitu? Ya. Mau jadi apa setelah lulus gitu ya? Mau jadi apa setelah lulus? Gitu. Itu tanda tanya besar buat saya. Tapi paling enggak, saya sama teman-teman, terutama di prodi ya, bagaimanapun juga musik itu memang ya kita nggak bisa membohongi diri kita sendiri. Memang di negara kita itu memang dalam hal art atau kesenian itu masih susah untuk dalam capaian pekerjaan. Ya memang harus dari diri kita sendiri yang ngebangun. Kedepannya nih saya punya bisa apa dengan musik? Kita lebih supel bergaul, kita lebih cari link, wawasan dan sebagainya. Relasi positif. Betul. Tapi tentunya tadi itu ujung-ujungnya ke masalah kreativitas. Bagaimana sih kita bisa membuat sebuah produk yang mungkin yang memang berguna buat orang lain, mempunyai dampak yang positif. Mungkin bisa jadi musik director gitu ya Mas ya. Betul, arranger, musik director, komposer. Jadi tolong hilangkan dulu mindset bahwa bekerja itu harus di belakang meja, bekerja itu harus dari pagi jam 8 sampai jam 4 sore. Nah itu hilangin dulu itu deh. Iya. Betul. Kurang lebih kalau pendapat saya seperti itu. Mungkin Om Teguh punya pendapat
Yang lain Iya, coba, Mas. kenapa? Iya, Mas. Bahkan mungkin saat ini sudah dibuka selebar mungkin selain jadi musik director, arranger, komposer, seniman, musisi profesional, semuanya itu banyak ya, Bang. Bahkan sekarang melebar juga di dunia pendidikan gitu, Mas. Oke, Iya, ya, jadi betul, setelah betul. lulus bisa menjadi seorang instruktur ataupun menjadi guru Yap. ataupun menjadi dosen gitu. Itu sangat terbuka lebar gitu. Karena masih Iya. jarang ya. Nah, Iya, karena masih gitu. jarang. Betul sekali. Betul ya, Mas ya? Jadi Setuju semakin saya. terbuka lebar gitu, Mas. Peluang. Tidak hanya satu bagian apa gitu ya. Jadi semua bisa mencakup gitu. Betul, peluang sekali itu. Peluang sekali. Memang kita senang dengan apa yang kita lakukan. Udah intinya itu. Betul. Jadi bagi teman-teman para mahasiswa semangat belajarnya. Nah, Gitu. gini, teman-teman gini. Saya punya sedikit kalimat penyemangat lah gini. Kalaupun nanti suatu saat kita mati, apa sih yang pengen orang lain kenang di batu nisan kita? Tuh. Hal apa yang berkesan ataupun apa yang selalu diingat gitu, bermanfaat. Betul. Nah, maksudnya itu. Jadi, Betul. kalaupun kita mati, kita tuh pengen orang lain membaca batu nisan itu seperti apa sih batu nisan kita itu. Nah, maksud saya begini, kita memberikan sesuatu atau memberikan kontribusi pada orang lain yang tentunya mempunyai dampak. Iya. Itu menurut saya yang paling penting. Jadi selalu dalam hal diingat gitu ya, Mas ya. Betul. Intinya itu. Ya. Oke lah, mungkin zaman sekarang kita hanya sebagai tanda kutip ya, nggak dianggap dengan karya-karya kita. Tetapi mungkin puluhan atau ratusan tahun ke depan, wah ternyata kan siapa tahu. Ya minimal berbuat sesuatu untuk apa ya? Dalam bidang kita kan musik. Berbuat sesuatu dalam hal musik. Nah, intinya itu. Betul. Iya. Oh, mantap tuh. Thank you. Oke, thank you. Lope. Banyak yang lope. Mau sapa satu-satu, Mas? Banyak sekali nih, Mas. Boleh. Ada yang dari Pangandaran tuh, Mas. Thank you. Pangandaran memantau katanya tuh. Dani Brahma, terima kasih. Okay. Dani. Sahabat saya tuh, Mas. Oh ya. Terima kasih. Sahabat temanku. Banyak sekali. Mohon maaf bila tidak satu-satu untuk dibacakan. Tapi tentunya terima kasih ya yang sudah bergabung. Lanjut ya, Mas ya? Yuk. Oke. Karena kita mau buka puasa kan. Oh, safe. Mantap. Tuh, halo Ilham. Ada yang dari Depok katanya, Mas. Terima kasih udah bergabung. Seru juga ya, Mas ya? Asik. Nih, Mas nih. Kebetulan kita mengajar di jurusan musik, prodi, angklung dan musik bambu ya, Mas ya? Oke. Kebetulan Mas ini kajur yang sangat cucok meong ya. Gini, Mas. Saat ini sangat bagus dan berkembang saya kira tentang angklung dan musik bambu. Ya. Di beberapa sudut pandang yang bisa dianalisa. Bagaimana nih, Mas? Menurut Mas perkembangan angklung dan musik bambu dalam segi karya musik. Saat ini banyak kolaborasi, kreativitas yang didasari dari instrumen angklung dan musik bambu. Oke. Gitu, Mas. Gimana, Mas? Perkembangan musik angklung dan musik bambu saat ini ya. Oke. Kebetulan di sini kita rumahnya adalah rumah jurusan musik prodi bambu ya. Nah, gini, saya sedikit mengutip pendapat teman saya. Maaf Om Yadi, beliau sebagai komposer angklung, penggiat angklung, maestro angklung, Master angklung pokoknya nama ya, Mas. Master angklung ya. Jadi nggak hanya di Bandung, mungkin se-Indonesia, mungkin sedunia ya. Nah, karena master angklungnya beliau dan saya. Oke, nanti kapan-kapan lah ajakin roll on ini ya, kayak dia. Pasti. Wajib ya, wajib. Ini wajib. Nah,
menyikapi perkembangan musik angklung, terutama di, Iya, iya. di Indonesia. Betul, betul. Dan saya membenarkan pendapat Om Yadi itu, bahwa di dalam karya-karya angklung kita tidak mempunyai karya-karya otentik. Karya-karya otentik dalam artian, terutama yang kita bicara Maksudnya seperti diatonis apa? ya, Maksudnya seperti apa? karya-karya asli dari musik angklung. Kita Oh. bicara diatonis ya. Nah, kalau yang Oh, pentatonis nanti ada ranahnya sendiri ya kalau yang pentatonis. Berarti ini Mungkin angklung berarti ini diatonis berarti ya, Mas? Diatonis berarti ya, Mas? Diatonis ya, ada kutip Oke. ya. Oke. Nah, perkembangan dari zaman dulu sampai sekarang yang saya ketahui dari berbagai macam diskusi dengan sumber-sumber maestro-maestro angklung di Jawa Barat, kita belum menemukan produk-produk kebaruan dalam komposisi lagu. Nah, yang ada hanya hasil aransemen, bentuk-bentuk aransemen, dan itu juga lagu-lagu luar yang diaransemen. Nah, kita nggak punya sendiri materi atau komposisi musik angklung sendiri di kita itu belum ada gitu. Nah, makanya saya benar-benar menekankan kreativitas di jurusan musik ini, di Prodi Bambu ini untuk, ayo, kita juga harus punya karya. Nah, saya mengutip lagi kata-kata Om Yadi ini. Kalaupun angklung itu disejajarkan dengan UNESCO dengan piano, otomatis ya mendapatkan sebuah pengakuan Instrumen yang sudah Instrumen yang ditetapkan gitu sudah ya. ditetapkan gitu ya. Betul, betul. Bisa. Nah, jika dia setara dengan alat musik piano, gitar, biola dan sebagainya. Nah, kita bandingin aja piano dengan media piano itu udah menelurkan ribuan bahkan ribuan karya dengan mencetak beribu-ribu komposer. Bahkan etudnya juga sudah diciptakan gitu dan menjadi panduan gitu ya, Mas ya. Betul, Seperti betul. itu. Seperti itu. Nah, itu hanya media piano misalnya, kita pakai media piano perbandingannya. Iya. Nah, sekarang angklung. Nah, kita tidak punya apa-apa. Nah, kalau disejarkan secara apa ya, sebagai warisan dunia gitu kan, alat warisan dunia. Betul. Karya-karya angklung ini apa? Nah, itu yang belum ada. Nah, makanya saya dengan adanya jurusan musik ini, Prodi Bambu ini, dari angkatan tahun pertama sampai saat ini, yang tugas akhir pasti mereka bikin komposisi. Iya. Nah, saya sangat menghargai, sangat respect. Apapun hasilnya, apapun bentuk musiknya, minimal dia sudah membuat sebuah produk dengan musik angklung. Nah, itu. Jadi membuka mindset, ini sudah tahun berapa? Nah, kalaupun dari angklung awalnya adanya musik angklung dari tahun 1900 sekian, mungkin 1930-an, 40-an, sampai sekarang, kalau kita nggak mempunyai sebuah inovasi-inovasi baru itu, hello, tahun berapa ini gitu loh. Betul. Nah itu kan, itu maksudnya begini, itu kan menunjukkan bahwa perkembangan musik itu, ataupun tanda kutip orang boleh bilang tradisi atau lokal, statis gitu. Betul. Statis artinya adalah kita nggak bisa menutup mata dan harus melek mata. Perkembangan musik itu statis, nggak bisa saklek, harus gini. Oke, kita harus memahami pakem dasar. Oh, kalau dasarnya seperti ini, seharusnya seperti ini. Cuman dalam perkembangannya kita juga harus membuka diri, membuka mata, membuka hati. Oh, statis loh. Kita perlu karya-karya inovasi, karya-karya baru yang melahirkan. Bahkan setiap tahunnya juga berubah-berubah gitu ya, Mas ya. Ada inovasi apa atau ada apa gitu. Betul. Jadi kita nggak stuck hanya bahwa angklung itu aja. Jadi komoditinya bukan karena medianya angklung, bukan. Tetapi dari hasil karya angklung itu, produk angklung sendiri itu seperti apa sih? Nah, gini, kalaupun kawan-kawan ini membuat karya-karya inovasi dari angklung, terserah orang menilainya mau seperti apa. Wah, itu sama aja dengan menurunkan kredibilitas angklung dan sebagainya. Ya silahkan, itu autokritik dan anak-anak itu sah-sah aja, kritik musik kan ada ya, kritik musik itu sah aja gitu. Betul. Nah, makanya kita kan menawarkan produk, atau teman-teman menawarkan produk, ini loh komposisi baru dalam musik angklung seperti ini. Ya, silahkan mau direspon atau mau dikritik, tapi selayaknya kalaupun mau mengkritik sebuah hasil musik, baliklah kritik dengan karya, bukan dengan
bukan dengan bla 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 bla. Nah, gitu. Iya. Jadi kita Nyambung misalkan itu nih, Mas, nyambung juga tuh. Ada yang bertanya, kenapa angklung tidak memiliki karya otentik? Apakah ada persyaratan tertentu untuk membuat karya musik otentik angklung tersebut gitu? Nah, betul sekali. Nah, memang betul sekali pertanyaannya. Dari dulu kita nggak mempunyai karya otentik angklung, kecuali di Pentatonix ya, itu ada tuh buat helaran atau buat sudah ada gitu ya. Sudah ada. Nah, tapi yang diatonis, jadi medianya hanya sebagai alat aja. Kita mainin lagu-lagu orang, mainin lagu-lagu. Nah, makanya sebagai penggiat-penggiat angklung, intinya apa? Coba kita berpikir masalah kreativitas. Apa yang kita bisa buat hal-hal baru apa dengan media angklung? Apalagi zaman sekarang udah di teknologi media-media sudah memanjakan kita untuk itu. Ya bikinlah sesuatu yang kreatif dengan musik-musik angklung. Siapa tahu. Jadi kalau pertanyaan itu musik otentik seperti apa? Kita bikin dulu produknya. Jadi kita nggak bisa mendeskripsikan parameter otentik itu harus angklungnya dari A sampai Z harus begini, nggak bisa seperti itu. Saya pikir kita buat dulu, dan nanti akan seleksi alam. Nah, mana sih yang menjadi karya otentik angklung? Misalnya, dari sisi kemasan misalnya, mau duet angklung, atau mau bikin orkestra angklung misalnya. Misalnya, oke, konsep kita pakai musik barat misalkan. Orkestra besar di musik barat itu ada string, tiup dan sebagainya, divisi-divisinya biola, cello sampai mengambil konsepnya saja gitu ya. Mengambil konsepnya saja. Kenapa misalnya kenapa nggak kita coba buat di angklung gitu? Oh, divisi stringnya kita misalkan butuh angklung apa? Oh, divisi woodwill-nya atau divisi tiupnya kita pakai angklung apa? Divisi yang lebih belakangnya lagi kita pakai apa? Itu kan bisa. Betul. Nah, itu nanti jadi sebenarnya nggak hanya angklung aja ya, musik bambu pada umumnya. Kita bisa bikin perkusi, bisa bikin tiup dari musik bambu. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Nah, kalaupun angklung sebagai kekhasan dari Jawa Barat terutama atau Indonesia, saya pribadi berharap angklung bukan hanya sebagai media untuk memainkan karya-karya orang, hanya sebagai orang dengerin, suaranya bambu, pasti angklung. Jangan gitu. Tetapi angklung itu harus punya karakteristik dalam kekaryaan gitu. Betul. Nah, itu menurut saya kan lebih ada karyanya yang ya itu gitu ya, jadi bahkan jadi pedoman atau bahkan jadi ada etude bagaimana cara memainkan betul lewat karya angklung tersebut gitu. Nah, maksud saya seperti itu. Nada sama diatonis, kita nggak kalah sama nada-nada di luar bahkan juga ya sama gitu, range-nya luas gitu. Sebenarnya yang pertanyakan kan mana sisi kreativitas dalam membuat sebuah komposisi atau karya atau produk dari angklung sendiri seperti itu. Nah itu jujur kalau saya melihat angklung-angklung yang ya ada di YouTube, ada di itu ya hanya lagu ini yuk bawain lagunya Wali misalkan, tapi diangklungin. Bawain lagunya Queen misalkan diangklungin. Kenapa nggak bikin karya sendiri gitu? Kita akan lebih menghargai dengan karya-karya sendiri gitu. Yang penting intinya itu. Kadang ada pertanyaan teman-teman yang saya garis bawahi, aduh mas susah bikin karya, takut jelek lah, takut diejek lah sama teman-teman. Nah itu harus dihilangkan. Harus hilangin itu. Wis mantap nih gitaris. Mantap. Pati Bumi Rock and Roll, halo. Pati loh. Kota karaoke, bukan. Nah, jadi kita harus menghilangkan pikiran-pikiran bahwa kita nggak pede lah yang merasa nggak bisa. Coba dulu, semua ada tahapannya. Proses. Nah itu. Ya jujur, dengan konser kemarin itu, kita konser November itu, sebenarnya saya pengen mengangkat yang konser angklung dan musik bambu itu. Betul. Saya itu pengen mengangkat, yuk kita dosen-dosen juga berkarya gitu. Dan saya pengen semua karyanya karya-karya baru gitu. Betul. Nah, kita juga pengen menunjukkan, kita juga bisa berbuat sesuatu loh dengan angklung, dengan musik bambu gitu. Baru pertama kali kali ya mas ya? Waktu itu? Pertama kali. Makanya saya sangat...
Keren berarti. Puri itu. Ini berarti kesan terkesan memiliki kesan yang bagus, maksudnya saya baru pertama kali gabung menjadi dosen prodi angklung, lalu ikut konser bersama dosen-dosen lainnya. Aduh, sangat berkesan. Luar biasa. Dengan para senior ya ada. Aduh, atur nuhun, Mas. Sami-sami, saya juga terima kasih buat rekan-rekan semua waktu itu sudah ya minimal secara besar memberikan stimulus positif lah ya tentang angklung itu seperti apa dalam kekaryaan. Ya minimal gini, kita mampu apa ya? Kalau bisa syukur-syukur karya-karya teman-teman kita nanti menjadi virus di masyarakat gitu loh. Iya, betul. Ternyata musik angklung itu atau musik bambu itu bisa gini loh. Oh iya, betul. Jadi membuka wawasan baru gitu tentang pandangan tentang musik angklung, tentang pandangan tentang keterbukaan metode musik angklung seperti apa, metode pembelajaran angklung seperti apa. Nah, itu nah ini. Ini Mas, ada pertanyaan Mas. Apakah faktor ketersediaan bahan baku dalam musik bambu yang sedikit menjadi kendala dalam pengenalan angklung di dunia? Berarti ini dari media bahan berarti ya. Ya, kalau kita lihat dari geografis ya, kalau untuk capaiannya dunia, kalau geografis itu ya Indonesia lah ya, Jepang, Cina mungkin ya, yang Asia lah ya, produk-produk bambu yang berlimpah. Tetapi untuk Eropa dan sebagainya kayaknya itu juga susah untuk mengambil bambu. Dan saya pikir kalau di Indonesia kita sangat berlimpah, masih aman lah. Betul. Kalau bambu habis, jurusan kita bubar dong. Oh jangan. Nanti kita tanam bareng-barengan bambu ya Mas ya. Oke. Ya, sehat juga buat Febri. Oke, terima kasih atas teman. Berarti intinya ya terus nah, berkarya aja ya. Kalau mau mengkritik dengan karya lagi gitu ya Mas. Saya yang setuju nih. Yang jelek itu yang tidak membuat. Hehe. Oke, saya setuju banget tuh. Jadi hanya ngoceh dan nggak berbuat. Nah, itu yang jelek. Betul. Saya setuju itu. Oke, thank you. Betul. Diskusi dengan karya itu lebih asik ya Mas ya. Nah, jadi karya ada dampak positif berarti untuk para apresiator gitu, para penikmat musik. Gitu. Jadi bukan masalah sensi dan iri hati ya, bukan. Tetapi ada karya nih. Jadi terobsesi, yuk bikin karya baru lagi. Terobsesi bikin karya baru. Nah, itu bisa nabung kan karya-karya. Betul. Berarti mungkin dengan adanya prodi angklung dan musik bambu ini kita baru ya beberapa tahun silam ya Mas ya. Jadi menjadi bahan yang sangat luas, media yang sangat luas untuk menciptakan karya angklung dan musik bambu gitu ya Mas ya. Terus sampai akhirnya mendapatkan tik gitu misalnya. Satu formula ya. Iya gitu. Betul. Yang bisa benar-benar ini loh karakteristik musik bambu, terutama di ISBI, satu-satunya pendidikan tinggi yang ada jurusan angklung. Oh, satu-satunya di Indonesia? Atau di dunia ya? Di dunia kayaknya. Gitu ya. Nah itu makanya di Indonesia. Saya dunia nggak tahu. Di Indonesia. Wah, keren juga ya Mas ya. Menjadi lahan gitu ya. Terus berkarya sampai ke ting. Nah, mendapatkan formula yang asik gitu di karya perangklungan. Keren kayaknya Mas ya. Betul. Ya tidak menutup kemungkinan. Saya sendiri membuat karya-karya angklung memang nggak murni pure angklung ya. Jadi memang tetap kolaborasi jatuhnya. Kolaborasi, nambahin gitar lah, bass lah, ataupun perkusi, drum dan sebagainya, piano, ya, itu. Dan kami sudah membuat beberapa karya. Gitu. Mantap. Oke mas, sedikit lagi ya, satu lagi lah kita bahas tentang yang barusan tentang berkarya. Ini banyak juga nih yang sering menanyakan bahwa bagaimana sih atau apa motivasinya tuh untuk terus berkarya gitu. Motivasinya apa? Apalagi sekarang zaman atau di era pandemi ini mas. Jadi bagaimana nih motivasinya? Menurut saya ya dampak pandemi ini memang satu sisi ada positifnya dan negatifnya ya. Negatifnya dulu deh. Terutama para seniman, para pekerja seni,
ya kita nggak bisa mentas, nggak bisa ngapa-ngapain. Beda, kita pentas live streaming dengan penonton dan tanpa penonton. Salam budaya, Sanggaring Kusuma. Nah, akan serba terbatas, ya, terutama masalah perform. Tetapi dengan dunia pandemi ini dan situasi pandemi ini, saya pikir kita dihadapkan pada salah satu situasi yang memang menuntut kita untuk bisa lebih kreatif. Betul. Membuat sesuatu di rumah, dan pasti ada positifnya menurut saya. Nah, saran saya, bagaimanapun keadaan kita, apapun posisi kita saat ini, tetap berpikir kreatif. Kita mampu melihat celah-celah yang nggak orang lain pikirkan. Itu yang harus kita benar-benar tanamkan pada diri kita sendiri. Diri kita berdampak nggak sih buat orang lain? Ataukah kita hanya egois untuk kepentingan diri kita sendiri? Oke, itu manusiawi, wajar. Tetapi paling nggak, yuk ada dampak deh buat orang lain. Nah, itu yang paling penting itu menurut saya. Ya, saya sedikit terreferensi dari tadi malam nonton Kick Andy ya, itu Foo Fighter. Wah, best of you. Siap jadi vokalis dong, Mas. Oke, Metallica habis ini. Nah, sangat terinspirasi ya itu. Kita memberikan dampak nggak harus sesuatu yang kelihatan, yang harus ketemu orang langsung face to face kita memberikan sesuatu bantuan, bukan. Dampak bisa menjadi sebuah mungkin panutan, referensi, ataupun hal-hal yang bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Nah, itu yang terus saya pikirkan. Nah, saya jujur saya pribadi nih, saya membuat kekaryaan dalam musik angklung ini, salah satunya pengen merubah mindset bahwa musik angklung nggak hanya sekedar yuk mainin lagu ini, bukan. Kita punya karya sendiri dengan musik angklung gitu. Betul. Nah, itu sih yang memang saya tanamkan pada diri saya. Dan terus produktif aja pokoknya. Betul. Bikin karya, udah itu. Lama-lama proses itu akan mengasah kita. Mungkin ada tambahan, perbanyak juga apresiasi ya, Mas ya. Nah, jadi kita tidak membatasi, membentengi diri gitu ya, untuk mengapresiasi karya orang lain gitu ya. Jadi ada stimulus positif nantinya gitu ya, Mas ya. Iya, betul itu. Referensi wajib itu. Betul. Wajib itu Mas ya. Sekolah dasar banget gitu Mas ya. Intinya senengin ini deh. Nah, itu. Langsung bawa gitar. Salam sehat selalu. Langsung bawa gitar. Terima kasih udah gabung. Salam budaya. Oke, terima kasih semuanya. Mantap nih Mas, seru juga ya Mas ya. Seru. Namun ini waktu ternyata nerelek ya Mas ya. Apa nerelek teh? Nerelek teh. Mepet. Terasa mengalir begitu cepat. Oke Mas, terima kasih atas waktunya. Oke, sami-sami. Menonton juga ikut hadir, terima kasih ya Mas ya atas obrolan ringannya gitu ya Mas ya. Mungkin kalau yang mau obrolan berat bisa berkunjung nanti kalau udah pandemi beres, bisa berkunjung ke Prodi Angklung dan Musik Bambu. Betul ya Mas ya? Ditunggu. Sip. Semangat, terus berkarya, produktif, jangan minder, ajar aja pokoknya. Oke. Dan jangan ragu bila untuk ingin menimba ilmu di Prodi Angklung dan Musik Bambu. Sip. Gitu ya Mas ya? Silakan sharing. Oke, kita untuk gue mantap. Oke Mas, terima kasih lagi. Terima kasih. Semoga Mas sehat. Amin. Mudah-mudahan acara ini terus berlangsung ya Mas ya. Amin. Dan saya harapkan gitu 2 hari sekali lah nanti kita ganti pembicara siapa gitu. Siap Mas, nanti saya kondisikan di roll on. Ngobrol online. Hatur nuhun, thank you. Oke Mas. Makasih kawan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat semuanya. Amin.